Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar nih semuanya? Pasti baik-baik aja ya. Semoga kita sehat selalu. Kembali lagi nih di acara Dilema, Dialog Mahasiswa, yang pastinya akan menemani aktivitas Anda sehari-hari dan aktivitas kita yang sekarang lagi lakuin ya. Nih, ketemu lagi nih dengan saya Habja dan teman saya Lutia yang pastinya akan menemani kalian nih untuk beberapa menit ke depan. Nah, kita kali ini akan bahas tentang mengupgrade diri dengan Al-Quran. Nah, jadi tetap stay on terus ya bersama kami di acara Dilema, Dialog Mahasiswa. Oke guys, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu dari tema tadi ya. Kita bahas dulu nih, kan biasanya kepo-kepo gitu ya kan. Mahasiswa itu ngapain aja sih selama pandemi ya? Kan apalagi kondisinya lagi daring gini ya kan. Hmm, kita langsung tanya aja ya ke Kak Lutia. Kak, bagaimana sih menurut kakak selama pandemi ini? Apakah sangat-sangat boring atau gimana gitu? Iya kak, bener banget, boring banget sih emang kalau kuliah daring gitu, apa-apanya kan di gadget terus nih, di laptop, di HP kan. Jadi ya mau ngapa-ngapain juga susah sih emang sebenarnya kak. Iya sih, karena kita udah hampir setengah tahun, setahun lebih lah kita kayak gini ya kak. Iya kak, ya kurang lebih 1,5 tahun ya kak. Sampai masa pandemi kayak gini gak berakhir ya, kemudian ya semoga aja nih jadi titik terang gitu, pandeminya udah berakhir, udah kembali normal kembali seperti sedia kala kak. Amin, amin ya kak. Nah, selama itu mahasiswa ngapain aja sih? Pasti kalian kepo kan? Kepo kan? Saran aku lebih baik tuh waktu luangnya dimanfaatkan untuk hal yang berguna ya kak. Daripada pegang gadget setiap waktu gitu. Terus ya contohnya mengaji atau lebih baik untuk menghafal gitu kak. Oh iya benar. Gunakan oleh hal yang bermanfaat. Eh, bentar-bentar Kak Pia. Kan kalau mau ngapalin itu bener dulu bukan sih ngajinya? Ya minimal ngerti hukum tajwid ya kan? Bener kan? Bener banget nih Kak Hamzah, tapi kalau emang udah ada niat yang kuat ya walaupun belum lancar ngajinya ya udah bisa. Ya kita ada usaha gitu buat ngelancarin dulu ngajinya, belajar makhraj lagi, belajar ngaji lagi, ya baru belajar menghafal gitu Kak Hafzah. Hmm, kan katanya kalau niatnya menghafal, kalau lupa gimana sih Kak? Menurut aku sih gini ya kak, nih kan niatnya untuk belajar menghafal aja, bukan untuk menghafalnya. Jadi kalau urusan dosa lupa hafalan itu ya aku juga wallahu alam bisawab ya, artinya memang hanya Allah yang tahu gitu urusan itu. Tapi yang terpenting kita udah ada usaha gitu buat memperkuat hafalannya gitu kak. Oh gitu ya Kak Pia. Nanya nih, keinginan seorang Kapia itu menjadi hafizoh itu keinginan siapa sih? Orang tua, diri sendiri, atau biasanya kan anak sekarang karena orang-orang spesial gitu ya kan? Kalau aku sendiri sih ya keinginan sendiri, tapi orang tua itu sangat mendukung kalau saya jadi penghafal Al-Quran gitu kak. Ya, orang tua sangat mendukung banget ya, karena hal itu sangat benar-benar positif buat Kapia. Iya kak, bener banget. Apa sih tujuan Kapia untuk menjadi seorang hafizoh?
Tujuannya nggak lain nggak bukan ya untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah gitu. Juga ingin memperbaiki kualitas waktu luang kita gitu Kak. Kan kalau di dunia ini kita nggak tahu nih berapa lama lagi kita hidup gitu. Setidaknya kita udah mempersiapkan nih bekal untuk akhirat juga gitu Kak. Iya benar. Itu yang paling penting sebenarnya Kak, selama kita hidup di dunia itu karena kalau kita terus mengejar-ngejar dunia itu gak ada ujungnya. Bener banget sih Kak Hafsa. Jadi kalau kita kata hadis atau apa nih kayak ada yang bilang gini, kalau kamu mengejar dunia kamu itu nggak akan dapet, tapi kalau kamu ngejar akhirat pasti dunia juga ikutan gitu, jadi mendapat dua-duanya gitu Kak kalau untuk tujuan akhirat gitu Kak. Ya antara dunia dan akhirat itu jangan bersebelah. Dan Nah bener banget Kak Hafsa, jadi harus seimbang gitulah. kembali lagi ke topik yang tadi sih mengenai apa sih eh, tips supaya kita itu menghafal tuh gak males. Biasanya kan anak-anak sekarang itu baru seayat udah males, dua ayat udah males, seminggu enggak lagi gitu kan. Apa sih tips dan triknya? Iya bener banget Kak. Pertama mah susah gitu ya untuk hafalan gitu. Tapi ya gini, pertama itu ada tips nih. Yang pertama itu kita luruskan niat dulu nih untuk selalu, dan yang paling penting itu ikhlas, nggak ada paksaan gitu. Terus yang kedua, tanamkan keyakinan kalau menghafal itu nggak ada ruginya. Terus konsisten dengan waktu hafalannya, juga murojaahnya, sabar juga. Dan yang paling penting itu gunakan satu mushaf saja gitu, jangan gonta-ganti ya biar untuk mempermudah menghafalnya gitu Kak. Kap kita itu apa ya Kak, kayak kita tuh tahu gitu, di sini nih surat sebelah kanan, sebelah kiri nih itu nih, benar gak sih Kak? Iya bener banget Kak, jadi harus sinkron gitu kan satu mushaf gitu Kak. Oke nih Kak, apa sih eh, pernah gak sih kayak Kak ini kan sekarang lagi mau mulai lagi nih kuliah nih beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi lah. Oh iya nih, eh, gimana cara memanage waktu supaya waktu itu gak keganggu gitu antara waktu menghafal dan waktu pada saat kita kuliah. Pas pengalaman aku sih ya Kak, kalau aku sih hafalan itu dari abis maghrib tuh sampai isya. Nah terus nanti abis subuhnya lagi sampai jam setengah enam lah ya. Jadi kalau abis maghrib aku murojaah yang udah hafal-hafal gitu. Nah kalau yang buat abis subuhnya buat hafalan baru gitu Kak. Oh iya ya, karena pada saat waktu subuh itu otak itu tuh berarti masih benar-benar fresh ya, karena masih fresh itu kalau dimasukin apapun juga masih ada gitu, pasti nempel banget di otak tuh, bener gak sih? Iya bener banget Kak Hafsa. Jadi ya hafalannya tuh kuat gitu. Jadi kita pasti inget dong kayak menghafalnya sampai sini, nanti mungkin setelah itu bertambah lagi, tambah lagi, jadi menjadilah seorang hafizol. Nah, pertanyaan terakhir nih dari saya khususnya buat kakak nih. Apa sih eh, yang membuat kakak itu terus semangat untuk bermurojaah, terus bersemangat untuk menjadi seorang hafizah? Apa sih? Pasti penasaran dong semuanya. Nih, ini ada trik-trik khusus nih ya. Tapi yang paling banyak sih trik-trik khususnya juga di mana. Tapi yang terpenting tuh istiqomah sama jalani dengan senang hati, tanpa adanya paksaan gitu. Oh, benar juga sih, Kak.
Karena kalau misalkan kita ikhlas dalam melakukan sesuatu, pasti hasilnya pun akan bagus gitu kan. Kayak kita ikhlas, sabar, rajin, dan tekun itu akan membuahkan suatu hasil yang sangat baik. Bener gak, Kak? Iya bener banget nih Kak Hafsa. Oh iya nih Kak Hafsa, aku mau nanya nih, apakah pernah terbesit dalam pikiran Kak Hafsa gitu buat jadi hafidho? Kan secara namanya juga hafidho nih. Gimana nih Kak? Pasti dong. Karena kan nama saya seorang Hafizah. Mungkin ibu bapak saya mau ngasih nama saya Hafizah untuk saya menjadi seorang hafal. Namun Allah mungkin mempersiapkan kayak kamu kesini dulu aja nih. Kamu mungkin bukan belum siap, kayak kesini dulu aja nih. Kamu bagian ini dulu, nanti bagian ini, bagian ini, bagian ini nanti. Jadi kayak terbersit pasti niat dalam hati tuh kayak gue pengen menjadi seorang Hafizoh nih karena nama gue Hafizoh. Tapi mungkin Allah berkata lain kan. Mungkin kamu ini dulu aja deh biar kamu bagus kan. Tiap orang tuh pasti ada jalannya gitu kan ya, Kak. Iya, oh gitu ya Kak. Niatnya udah ada ya Kak ya, tapi iya tetap semangat ya Kak buat terus nguatin niatnya Kak Hafsa. Niatnya udah baik, tinggal direalisasikan saja. Hihi. Ya, insya Allah ketika saya sudah dikasih kakak nih Kapia mengenai menjadi seorang hafizoh dalam mengatur entah dalam mengatur waktu, niat dan tujuannya, terus keinginan siapanya, mungkin nanti saya akan realisasikan dalam kehidupan saya. Insya Allah jika Allah berkehendak. Iya nih Kak Hafsa, kan sekarang masih dalam suasana kemerdekaan nih Kak ya. Mungkin ada pesan-pesan gitu untuk kaum muda milenial sekarang gitu Kak. Nah, pesan saya oleh kaum milenial zaman sekarang atau kaum muda adalah tetap semangat walaupun kondisi yang karena gini loh Kak, kondisi yang daring ini sangat menguntungkan bagi mahasiswa. Menguntungkan pasti ada dong lebih besar ya. Terus merugikan pasti ada gitu. Jadi sebaiknya tetap semangat untuk kaum kaum milenial dari cita-cita. Yang aja sih menurut aku kayak gitu. Oh iya Kak, jadi intinya tetap semangat terus ya apapun kondisinya gitu ya Kak ya. Dan selalu berkreatif dalam segala hal, apalagi sekarang udah maju teknologi gitu ya Kak. Iya bener banget ya. Hmm, ada yang ditanyakan lagi Kak atau bagaimana? Sekian aja ya Kak, karena waktu udah menuju jam yang sangat panjang. Mungkin kalau dibicarain lagi kita di lain waktu, oke? Oke baik Kak. Sekian pembicaraan dari kami tentang mengupgrade diri dengan Al-Quran bersama saya Hafidatul Milah dan Lutfiah Nur Insani, semoga ilmunya bermanfaat dari apa yang udah ditanyakan tadi. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya, dan kalau dari Allah. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan tentunya di hari dan jam yang sama. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Inayah. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.